Banyak orang Indonesia belum tahu sebenarnya awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia bukanlah dalam urusan penjajahan militer. Orang-orang Jepang sudah memasuki Indonesia sebelum menyerahnya Belanda pada tahun 1942. Tepatnya tahun 1937, sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Jepang ternyata berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Jepang termasuk salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda atau Indonesia di bawah penjajahan kolonial Belanda. Inilah yang menjadi jalan masuk awalnya Jepang ke Indonesia. Pada tahun 1938 sampai 1939, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Saat sama-sama berada di Indonesia, Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Italia dan Jerman, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia, serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas itulah, Jepang kemudian mengincar Indonesia untuk menjadi wilayah jajahan seutuhnya. Dengan demikian, tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang melawan Belanda di Indonesia. Jepang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Perang Dunia II. Bahkan pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Karena kejadian itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenburg menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukan ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, baku hantamnya dimulai dari sini. Pada 11 Januari 1942 atau keesokan hari setelah kedatangan Jepang, wilayah Tarakan langsung berhasil diduduki Jepang yang segera merembet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku di kawasan timur. Kemudian masuk ke Balikpapan dan Pontianak. Masing-masing berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 24 dan 29 Januari 1942. Berikutnya, berturut-turut pada 3 dan 10 Februari 1942, giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukan terjun payung untuk menduduki Sumatera. Dua hari kemudian, tepatnya 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki Jepang. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad menguasai Jawa. Tanggal 28 Februari 1942, Tentara Angkatan Darat ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di 3 tempat di Jawa. Pertama adalah pasukan divisi kedua mendarat di Merak, Banten. Kedua adalah resimen ke-230 di Eretan Wetan dekat Indramayu. Dan yang ketiga adalah divisi ke-48 beserta resimen ke-56 di Kragan. Ketiganya segera menggempur pertahanan tentara Belanda.
Setelah merebut pangkalan udara Kalijati yang sekarang Lanut Suryadharma, Letnan Jenderal Imamura membuat markas di sana. Imamura memberikan ultimatum kepada Belanda bahwa apabila tidak menyerah, maka tentara Jepang akan menghancur leburkan tentara Belanda. Dan akhirnya, Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada tanggal 5 Maret 1942. Yang kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan. Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya, dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan kemudian diterima oleh Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia resmi berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang. Mereka bersumpah menjalankan kewajiban mereka dengan sungguh-sungguh kepada Paduka Tuan Yamamoto Shuchokan. Propaganda Jepang. Setelah resmi menduduki Indonesia, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda atau memberikan gombalan-gombalan manis demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang Jepang lakukan ialah membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya seperti memproduksi film-film propaganda. Kala itu, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terpengaruh, terlebih dengan bumbu-bumbu dan gorengan semangat anti sekutu yang mana Belanda termasuk di dalamnya telah lama menjajah Indonesia. Pabrik supaya bisa digiling dan dibagi-bagi oleh pemerintah. Sebab kalau kita punya bala tentara pembela tanah, kita punya musuh Inggris, Amerika, dan Belanda. Dalam kemiliteran, program propaganda Jepang berupa pembentukan deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia, seperti pembentukan Pembela Tanah Air atau PETA, Heiho, Tentara Pembantu, Seinenden, sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk dengan tujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Fujinakai, perkumpulan perempuan yang memiliki tugas menjaga pertahanan peperangan garis belakang seperti mendukung majunya perekonomian dan pengadaan berbagai peralatan perang. Keibodan, barisan pelopor, dan masih banyak lagi. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Dai Nippon terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa atau romusha, dan juga Jugun Ianfu atau perbudakan seks adalah sedikit contohnya. Selama kurang lebih 4,5 tahun, Jepang menjajah Indonesia. Banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang, sehingga kemudian masyarakat Indonesia tersiksa. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Dai Nippon, sehingga akhirnya pada pertengahan tahun 1945 Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya, Jepang menyerah pada sekutu setelah itu. Situasi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia
untuk menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia